te hundas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, le enseño a rolas de rock, back frente, platiquen esto para la gente. Hai semua, kembali lagi ke channel cerdas kita semua. Sebelum melanjutkan nonton video ini, nggak ada ruginya kan buat subscribe dan like videonya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Kalau sudah, let's watching this video. Wabah virus corona telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Saat ini, banyak negara tengah berlomba untuk membuat obat dan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus yang pertama kali menyebar di kota Wuhan, Cina tersebut. Sejumlah opsi pun dilakukan dan muncul memanfaatkan herd immunity untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona. Istilah herd immunity atau kekebalan kelompok mungkin terdengar cukup asing bagi banyak orang. Meskipun disebut bisa memperlambat penyebaran dari virus corona COVID-19, namun tak sedikit pula yang masih meragukan hal tersebut. Untuk itu, kamu juga perlu mengetahui lebih lanjut mengenai istilah herd immunity dan cara kerjanya. Herd immunity atau kekebalan kelompok mulai diperbincangkan sebagai salah satu solusi menghentikan virus corona pada Maret lalu. Lalu, apakah herd immunity itu? Herd immunity merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi. Sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Semakin besar proporsi individu yang kebal dalam suatu populasi, semakin kecil kemungkinan individu yang tidak kebal akan bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Herd immunity sendiri juga dapat dilakukan dengan vaksinasi dan jauh lebih aman dibandingkan dengan mengandalkan antibodi alamiah dari tubuh manusia. Istilah kekebalan kelompok pertama kali digunakan pada tahun 1923. Kekebalan kelompok diakui sebagai fenomena yang terjadi secara alami pada 1930-an. Ketika diamati bahwa setelah sejumlah besar anak menjadi kebal terhadap campak, jumlah infeksi baru ternyata menurun untuk sementara waktu. Sejak saat itu, vaksinasi massal umum dilakukan. Hal ini untuk memicu timbulnya kekebalan kelompok dan terbukti berhasil mencegah penyebaran banyak penyakit menular. Kekebalan kelompok yang dibentuk melalui vaksinasi berkontribusi pada pemberantasan variola pada tahun 1977 dan berkontribusi terhadap pengurangan frekuensi penyakit lainnya. Kekebalan kelompok tidak berlaku untuk semua penyakit dan hanya untuk penyakit yang sifat menular, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Tetanus misalnya, bersifat infeksius tetapi tidak menular, sehingga kekebalan kelompok tidak berlaku. Lalu, apakah itu herd immunity alamiah? Herd immunity alamiah merupakan kekebalan kelompok yang membiarkan virus terus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi, dan apabila mereka sembuh, banyak orang yang akan kebal sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya. Karena virus sulit menemukan host atau inang untuk dihinggapi, seseorang akan terlebih dahulu terinfeksi virus, lalu kemudian sembuh. Tubuhnya bisa memiliki antibodi tertentu yang membuatnya kebal terhadap virus yang akan memasuki tubuhnya. Herd immunity alamiah dikatakannya memang sempat mengemuka di sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, dan Swedia. Berdasarkan sejarah, konsep herd immunity alamiah muncul ketika influenza pertama kali merebak. Saat itu, orang-orang yang setelah sembuh dari influenza diketahui mengalami kekebalan dan tahan terhadap influenza yang menyerang di waktu selanjutnya. Di Indonesia sendiri, di awal kedatangan serangan COVID-19, pernah terdengar tentang wacana penggunaan konsep dan teori herd immunity alamiah ini. Namun, beberapa dokter menolak pemberlakuan tersebut. Hal ini dikarenakan sangat berisiko tinggi. Dan menurut mereka, apabila herd immunity ini diterapkan, orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh atau antibodi yang lemah
dapat menjadi korban dan akan menewaskan jutaan manusia. Bahkan kabarnya akan dapat menghilangkan setengah populasi. Wow, serem juga ya. Namun singkatnya, herd immunity alamiah dapat kita permudah pengertiannya dengan suatu konsep yang bertujuan membiarkan virus menjangkit ke banyak orang tanpa penanganan medis apapun. Kemudian mengandalkan antibodi alami yang ada dalam tubuh kita, lalu seseorang akan sembuh sehingga tidak ada lagi inang yang dapat ditinggali oleh si virus. Dan di serangan selanjutnya, tubuh akan mengalami kekebalan tanpa terinfeksi lagi. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya untuk mendukung kemajuan channel ini. See you guys.